Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang momen gaya atau torsi. Ini di materi fisika, tepatnya di bab dinamika rotasi. Adik-adik, sekarang sebelum kita mempelajari jauh tentang momen gaya atau torsi, kita cek dulu pengertiannya. Momen gaya yaitu gaya pada sumbu putar yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Adik-adik dapat lihat video singkat orang membuka pintu. Di situ ada sebuah tangan yang membuka pintu. Ya, di posisi tangan itulah gaya yang diberikan oleh orang tersebut. Dan di mana momen gayanya, yaitu di bagian ujung sini, yaitu bagian yang melekat pada pintu. Akibat gaya yang ditarik oleh orang ini, maka terjadi gaya putar yang berpusat pada sumbu putarnya, yaitu di ujung bagian yang melekat pada pintu. Itulah momen gaya atau torsi. Oke, kalau kita gambarkan di sini gaya tarik yang diberikan oleh orang tersebut, kita beri tanda anak panah ke bawah. Ini artinya gayanya, ya, gaya tariknya. Di sini adalah sumbu putarnya. Kita misalkan ini adalah titik A. Titik inilah titik sumbu putarnya. Jarak antara gaya yang diberikan orang tersebut dengan sumbu putar kita kasih nama dengan L. Inilah yang disebut lengan gaya, yaitu jarak antara gaya dengan sumbu putar. Sehingga momen gaya, yaitu gaya putar yang terjadi di sini, bisa kita rumuskan dengan gaya kali lengan gaya, yaitu gaya ini dikali dengan lengan gaya. Itulah rumusan dari momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi satuannya Newton meter, karena hasil kali gaya yaitu Newton dengan hasil kali lengan gaya meter. Sehingga momen gaya satuannya Newton meter. Adik-adik, kita lihat perhitungannya. Misalkan gaya yang diberikan oleh seorang tadi saat membuka pintu adalah 10 Newton. Kemudian lengan gayanya yaitu jarak antara lengan orang dengan sumbu putar, yaitu pusat torsi ini, yaitu misalnya 10 cm. Maka torsi atau momen gaya yang terjadi adalah F kali L. F-nya adalah 10 Newton. L-nya adalah lengan gaya yang harus kita konversikan satuannya ke meter. Jadi cm ke meter dibagi 100. Jadi 0,1 meter. Oke, ini lengan gayanya 0,1, berarti di sini kita kalikan 0,1. Sehingga besarnya momen gayanya 10 kali 0,1. Hasilnya adalah 1 Newton meter. Inilah nilai torsinya. Adik-adik, bagaimana kalau seandainya gaya yang diberikan pada suatu soal itu lebih dari satu? Oke, langkah pertamanya kita harus menggunakan aturan tanda dulu, ya. Jika tandanya searah jarum jam itu kita misalkan positif, maka jika tandanya berlawanan arah jarum jam, maka tandanya kita buat negatif. Ini tidak mutlak, boleh kita tukar. Jika searah kita buat negatif, berlawanan positif juga boleh. Oke, pada kali ini saya akan menggunakan aturan tanda, yaitu searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam negatif. Ini arah putarnya dan kita harus konsisten menggunakannya, ya. Tidak boleh di pertengahan kita tukar, ya, harus konsisten. Oke. Ini arah putar, ya adik-adik. Oke, kita lihat. Ini ada soal. Diberikan 3 buah gaya F1, F2, dan F3, masing-masing 10, 5, dan 20 Newton dengan jarak terhadap titik A seperti yang terlihat pada gambar. Oke, kita disuruh menentukan momen gaya di titik A. Maka momen gaya di titik A kita simbolkan dengan TO A, ya.
Oke, pertama kita ambil F1 dulu. F1 ini kita putar ke titik A. Kenapa ke titik A? Karena soal mintanya ke titik A. Kita putar, kan ini searah jarum jam nih. Perhatikan arah putar gaya ini, tengok anak panahnya. Anak panahnya ke bawah, kita putar. Berarti searah jarum jam. Searah jarum jam berarti positif. Ya, positif F1 kali lengan gaya dari F1 ke titik A 1 meter. Tambah. Ya, karena dia lebih dari 1 kita tambahkan ya. Oke, kemudian ini kita putar F2 ini karena anak panahnya ke atas. Kita putar ke titik A, maka dia berlawanan arah jarum jam. Makanya negatif. Oke, tanda tambah ini kita ganti negatif. Ya, karena dia berlawanan arah jarum jam. F2 kali jaraknya itu jarak dari titik tangkap gaya F2 ini terhadap titik A. Tambahkan 2 tambah 1 jadi 3. Oke, kemudian F3. F3 anak panah gayanya ke bawah. Kita putar ke titik A. Searah jarum jam ya, tengok anak panahnya dan tengok titik yang akan kita tuju. Berarti searah jarum jam, berarti positif. Positif F3 dikali jaraknya gaya ini ke titik A. 3 tambah 2 tambah 1, 6. Oke, kita selesaikan. F1-nya 10 kali 1 kurang 5 kali 3 tambah F3-nya 20 kali 6. 10 kali 1 10 kurang 5 kali 3 15 tambah 20 kali 6 120. Kita selesaikan yang positif dengan positif dulu. 10 tambah 120 130 kurang 15. 130 dikurang 15 tinggal 115 Newton meter. Jadi momen gaya terhadap titik A itu 115 Newton meter searah jarum jam. Kenapa searah jarum jam? Karena hasil akhirnya positif. Positif 115. Kalau hasil akhirnya negatif, berarti berlawanan arah jarum jam. Adik-adik, demikian video ini tentang momen gaya atau torsi. Video berikutnya akan diberikan materi lanjutan tentang momen gaya atau torsi ini, karena masih banyak variasinya, termasuk jika gayanya nanti bagaimana kalau gayanya membentuk sudut seperti ini ya. Bagaimana kalau gayanya membentuk sudut dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.